Halo teman-teman milenials, hari ini saya Riga akan mengajak kalian untuk bertemu dengan dua milenial yang namanya tengah naik daun. Kita akan bertemu dengan owner Serum No Brand Plants. Kita akan membahas terkait bagaimana sih prospek bisnis tanaman dan seperti apa strategi mereka dalam membangun Serum No Brand Plants ini. Untuk itu mari langsung saja kita temuin Mas Asoka dan Mas Hans. Yuk, ikutin saya. Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Asoka. Mas Asoka, apa kabarnya nih Mas? Baik, sehat. Kayaknya belakangan ini lagi sibuk banget nih, apalagi namanya ini belakangan ini semakin viral ya di media sosial. Ya lumayan. Oke, baik. Mas Asoka, apa sih sebenarnya yang menyebabkan Mas Asoka yang dikenal sebagai travel blogger akhirnya memutuskan untuk terjun menggeluti dunia tanaman begitu, bahkan sampai membuat serum? Mungkin bisa diceritakan ke teman-teman yang ada di rumah, Mas. Jadi pertamanya itu Desember mulai mau renovasi rumah. Oke. Mulai renovasi rumah, terus beli tanaman-tanaman untuk bikin green corner. Tapi seiring berjalannya waktu kok ngurusin tanaman jadi kayak terapi ya. Jadi happy, punya kayak kepuasan tersendiri kalau misalnya pas lihat dia sehat gitu. Terus beli lagi dan suka pamer, terus ditawar orang. Itu sih yang dilihat, oh ada opportunity nih dengan berjualan tanaman gitu. Yang tadinya traveler keliling-keliling ternyata harus di rumah. Terus ngejalanin yang tadinya kita nggak tahu, terus jadi hobi, terus ngeliat ada opportunity. Oke. Gitu sih. Berarti belajar cocok tanamannya ini sendiri atau belajar dari orang lain dulu? Belajar dari YouTube sama Google. Oke. Lalu Mas, itu ceritanya buat serum itu seperti apa sih Mas? Kalau yang serum itu emang lagi nerapin zero waste living. Jadi seluruh bahan-bahan organik yang kayak sayur, buah yang di rumah daripada dibuang dijadiin kompos. Nah, hasil kompos itu ada kompos kering sama pupuk cair. Ini yang kita sebut sebagai serum. Karena saya sama partner si Hans berpikiran kayak, Hans, kalau misalnya kita mau keluarin pupuk, namanya jangan pupuk atau hormon, karena semua orang udah pakai. Kita harus butuh sesuatu, kita punya yang orang tuh langsung klik gitu. Terus si Hans langsung bilang, serum sok. Terus kayak, serum kan buat muka gitu loh. Ternyata cocok. Oke, berarti bisa dikatakan kalau Mas Hans dan Mas Asoka ini dari dulu memang menyukai tanaman begitu ya? Kalau saya sih enggak ya. Kalau Primus dia dikarenakan mamanya emang suka tanaman, jadi rumahnya tuh udah hijau. Kalau misalnya saya dulu rumahnya lebih ke hutan, tidak terurus. Tapi selama pandemik, ya inilah sisi positifnya pandemik ya. Jadi belajar sesuatu dan ternyata, oh gue ternyata suka nih sama tanaman gitu. Sesuatu yang tadinya nggak pernah kepikiran gitu. Jadinya long story short, ke sekarang, wow, amazing. Mas, kenapa sih ini namanya itu kan No Brand Plant gitu? Apa yang menyebabkan Mas berpikir untuk membuat namanya ini No Brand Plant gitu? Kalau misalkan No Brand Plant itu dari dulu sebenarnya emang pengen tuh punya brand namanya No Brand. Jadi emang dari dulu tuh udah kepikiran, karena No Brand ini bisa nanti masuk kemana aja. Contohnya kayak sekarang tanaman No Brand Plant. Terus kita pas punya event, kita sebutnya No Brand Event gitu. Terus nanti mungkin kedepannya, dikarenakan saya juga skincare entusias gitu ya. Siapa tahu kan, kita nggak tahu, No Brand Skincare gitu. Jadi itu bisa dimasuk kemana aja. Berarti memungkinkan untuk memasuki ke segala bidang. Gitu. Kalau boleh tahu nih Mas, dalam per hari itu bisa menjual, ada berapa botol sih yang diproduksi dan berapa yang biasanya terjual? Kalau misalkan itu kita nggak harian, karena kan ini prosesnya butuh bulanan ya, 2-3 bulan gitu. Dan kalau misalkan sekali panen gitu, ngambil si serum-serum ini,
sekarang tuh 2-3 bulan tuh bisa 5.000. Tapi kalau misalnya sekali jual, itu terakhir tuh yang paling banyak 2.400 botol habis dalam waktu 40-45 detik. Wow. Ya, itu untuk serum doang, belum yang produk-produk lain yang lain dari No Brand Plan. Kalau untuk modalnya sendiri tuh banyak nggak sih Mas Modal? membuat serum? Awalnya, Ah. kayak yang pertama, kita kan cuma buat 100 botol gitu. Modalnya kagak ada. Karena kita itu memaksimalkan sampah yang ada di rumah kan. Oke. Jadi bisa dibilang No Brand Plan ini kita tuh bisnis yang hampir tidak ada resiko sama sekali. Oke. Karena kita nggak pakai modal, udah gitu waktu itu disupport sama si mamanya Mas Hans. Hans, Iya. oke. Jadi di rumahnya ada monstera banyak banget dan dia emang lagi mau rapihin, bilang kayak ambil aja sok, ambil aja itu jualin kayak. Oke. Tante, terima kasih. Berarti ada berkat dari mamanya Mas Iya, Hans juga gitu. betul. Mas, ini kan juga maksudnya kayak banyak banget yang minat gitu ya Mas. Itu kira-kira strateginya apa sih Mas? Kenapa sampai banyak banget peminatnya gitu, terutama di digital ya? Wah, ya itu makanya itu beyond our expectation banget karena awalnya ngomong karena ini side income ya gitu. Wah, awalnya side income sekarang malah jadi kayak main income gitu. Salah satu ini terbesar gitu. Kayak ngomong sama si Hans, ya sebulan kejual 100 botol tuh oke lah. Gitu. Tapi ternyata enggak. Pertama 100 botol 48 menit. Yang kedua 100 botol 8 menit. Terus ketiga 150 botol habis dalam waktu 3 menit. Dan sekarang masuk ke detik-detik gitu. Jadi strateginya sih kita bukannya kayak siapa sih yang nggak mau duit gitu, tapi kan ini dikarenakan kita masih home industry, terus produksinya juga nggak bisa banyak-banyak amat, walaupun kita udah merangkul nursery yang ada di Bintaro di sekitaran Tangerang Selatan sana. Jadi ya strateginya ya kita berusaha semaksimal mungkin sih. Baik. Apa perasaan Mas Asoka dan Mas Hans gitu mungkin melihat antusiasnya masyarakat dengan serum yang dijual gitu dan bisa ludes dalam sebenarnya sih udah tahu ya karena semua yang dibuat sama Asoka tuh udah pasti bagus. Oh gitu. Enggak deh. Udah pasti diminati oleh masyarakat. Enggak. Bercanda. Ya tadi yang kita bilang, yang awal kita nggak nyangka ini, tapi kita juga nggak mau tutup mata. Kita ngeliatin ada opportunity, kita langsung berusaha memaksimalkan. So far yang sampai yang kita lakukan sekarang sih, kita berasa udah maksimal gitu. Dan kita sangat-sangat bersyukur sama teman-teman di dunia maya tuh ya, yang kan kita nggak punya sosial media No Brand Plan ya. Semua itu based dari personal account sama si Hans gitu, dan supportnya dari mereka sih gila banget. Dan word of mouth mereka yang ngebuat No Brand Plan itu masuk ke grup-grup ibu-ibu atau emak-emak yang tidak main sosial media. Itu soalnya ada minggu lalu gitu dikabarin sama salah satu teman di dunia maya, dia bilang, "Bang, gila, emak gua tuh nggak pakai sosial media, nggak ada Facebook, nggak ada Instagram, tapi serum tuh dibahas di grupnya dia." Gue kayak, wah itu epic tuh, bisa mempenetrasi pasar emak-emak yang nggak pakai sosmed. Berarti sekarang Mas Asoka ini digemari oleh ibu-ibu begitu ya, bisa dibilang. Apakah benar ibu-ibu? Harusnya iya. Saya juga kayak gemar banget nih sama Mas Asoka. Ya, kurang. Itu gimana Mas perasaannya tiba-tiba dari awalnya penggemarnya ini milenial, kemudian ternyata banyak juga digemari oleh ibu-ibu. Ya itu balik lagi ngelihat ini sebagai opportunity. Jadi ya emang bener, sebelumnya karena ngebahas traveling gitu ya, lebih niche gitu, lebih niche orang-orang yang suka traveling gitu. Terus pas ternyata masuk ke pasar yang kayak banyak ibu-ibu atau mama-mama muda gitu yang kayak ini, ngelihat mereka tuh buying powernya tuh lebih crazy gitu. Inilah yang menyebabkan kadang kalau misalnya sharing sesuatu di sosial media cepet banget sold out. Ini jualan apapun terlihat sangat mudah. Itu dikarenakan demografiknya yang Asoka remaja, akun yang sekarang itu ibu-ibu. I love you. Mas, kalau boleh tahu nih, jenis serum yang paling digemari oleh ibu-ibu dan kaum milenial tuh sama atau ada perbedaan? Gitu? Jadi kita itu ada 4 serum. Yang nomor 1 itu Plant Growth Serum, itu untuk tanaman hias, itu untuk akar sama tunas baru, mempercepat gitu. Yang kedua Fruit and Flower Enhancing Serum, itu untuk tanaman buah dan bunga, itu untuk mempercepat buah sama kembang.
Terus yang ketiga vegetables itu untuk sayur. Yang keempat serum X. Serum X itu untuk tanaman yang udah sehat, tanaman hias, dan itu dia mempercepat pembelahan sel, jadi daunnya muda tuh jadi lebih dewasa, sama bikin resisten sama yang namanya hama. Dan yang paling digemari itu adalah nomor 1 sama serum X. Itu demand-nya Banyak. gila. Iya. Saya juga lihat kalau di serum X itu kalau nggak salah bisa menghidupkan kembali. Kalau yang itu serum 1. Oh, itu serum nomor ya? 1, plant growth serum. Itu bisa dibilang kayak apa namanya, bisa membangkitkan tanaman dari kubur. Oke. Ajaib sih itu, amazing. Ajaib. Berarti ajaib. secara total ada berapa produk? Kalau misalnya untuk serum ada 4, untuk treatment kayak jamur sama apa tuh namanya, jamur sama pest gitu, itu ada 2, itu ada 6. Terus ada yang buat bersihin daun 7, media tanam kita ada 2, 9. Oke. Itu semua dijual, maksud aku di media sosial aja Di atau online sama offline store kita, ini di Park 5 ada offline Oke. store kita sama di The Sub House. Mas Gitu. sebagai pembudidaya tanaman pasti banyak tahu ya sekarang tentang tanaman gitu ya, Mas. Ahli. Kalau Nggak saya ada boleh tahu, bohong-bohong. sebenarnya apa sih Mas yang membuat suatu harga tanaman itu menjadi mahal, karena kan sekarang sampai puluhan juta ya bahkan. Ya, ini yang di depan sedaun 40 Oh. juta. Ini apa nama jenis? Philodendron UPI, Joepi. Oke. Yang menyebabkan mahal, satu itu adalah demand, yang kedua apa namanya, dia itu cepat tumbuh atau enggak, slow grow atau enggak gitu. Kalau misalkan, tapi ada sih beberapa yang kayak fast grow, tapi dikarenakan demandnya tinggi, harganya juga tetap tinggi. Lebih Oke. ke demand sih. Oke. Sejauh ini yang paling mahal jenis Kalau ini masih termasuk murah, jadi ada yang Philodendron Spiritus Sancti, itu di kelas Philodendron itu paling mahal, dibilang Holy Spirit-nya gitu. Terus kalau di Monstera ada Monstera obliqua, itu sedaun bisa 30-40 juta. Oke, lumayan. Kalau aku boleh tahu nih, ada berapa sih Mas karyawan yang membantu Mas Asoka dan Mas Hans untuk mengembangkan bisnis serum Hampir tanaman? setengah populasi dunia. Wow. Nggak bohong deh. Kalau misalkan yang di Bintaro itu ada kurang lebih, yang bawahan Asoka tuh ada 9. Kalau misalnya Hans itu ada 11 kalau nggak salah. Oke. Ntar coba bisa dikonfirmasi. Itu kalau aku nggak salah, benar nggak dari orang-orang yang di PHK? Benar. Oke. Jadi yang emang kena dampak dari COVID ya gitu. Jadi kita tarik untuk ngebantu produksi dari media tanam, serum, sampai. Tapi untuk ingredients-nya cuma Asoka sama Hans yang tahu. Oke. Jadi mereka lebih ke pindahin ke dalam botol. Siap. Mas, ini kan kalau nggak salah juga ada bisnis kelas cocok tanam begitu ya? Itu gimana sih kalau bisa tiba-tiba, kan tadi Mas Asoka tidak mengatakan kalau sebenarnya tidak tertarik dengan bisnis tanaman, kemudian sampai percaya diri bahwa saya bisa membuat kelas cocok tanam. Itu seperti apa Mas ceritanya? Jadi awalnya itu, karena ini awalnya juga sama Hans kita bingung, kok orang bisa sepercayanya itu ya? Kita kan bisa dibilang masih baru. Mulai itu mulai publish Sino Brand Plan di sosial media, kita mulai iniin itu bulan 6. Tapi di bulan 9, di bulan 10 udah ada mulai tawaran kayak, "Bang, apa namanya, gue mau share nih, mau bikin acara, lu jadi narasumber dong," gitu. Terus mikir kayak, seru juga, demand-nya banyak gitu. Kenapa kita nggak buat sendiri gitu? Toh brandnya No Brand Plan udah cukup dikenal ya gitu, dan udah punya loyal customer gitu. Jadi bikin kelas cocok tanam gitu. Kalau kita mau ikuti kelas ini caranya gimana sih? Boleh. Biasanya sih kayak H- seminggu kita pasti publish di sosial media, di IG story, daftar. Soalnya ini gara-gara corona, jadi kita benar-benar limitin. Jadi ini event perdana tanggal 17 sama 18 itu 30 orang. Gitu. Kalau enggak mah semua juga harusnya diundang gitu. Baik Mas, mungkin teman-teman yang ada di rumah ini pengen tahu nih, tips membangun bisnis dari Mas Asoka sendiri ini seperti apa sih Mas? Wah, kalau nanya saya mah susah. Enggak sih. Tapi kalau misalnya mau mulai bisnis ya, satu, percaya sama produknya. Percaya sama apa yang bisa kita buat. Terus yang kedua, tahu kita tuh siapa.
dan apa namanya, ketiga konsisten jalanin gitu. Terus yang keempat dengarkan apa kata konsumen. Kritik, saran semua ditampung, terus dimaksimalin. Contohnya kayak dari No Brand Plan gitu. Kita kan selalu war. Kita upload ke Tokopedia restock gitu. 40 detik habis. Ternyata nih ada teman-teman yang di daerah timur Indonesia kayak Maumere, terus di Ambon, di sana mereka bilang, "Bang, gue nggak dapet, pas mau bayar gue harus ke Indomaret, ternyata barangnya udah habis." Nah, akhirnya itu yang pas bulan Desember kita bikin virtual tour. Jadi restock per pulau. Dari Pulau Kalimantan, Sumatera, Sulawesi. Jadi itu sih kuncinya, dengerin apa yang konsumen mau. Oke, berarti itu yang dilakukan oleh Mas Asoka juga begitu. Mas, mungkin teman-teman milenial dan ibu-ibu nih penasaran dengan sosok lain Mas Asoka yang mungkin orang belum banyak tahu gitu ya Mas. Selain sibuk mengurus tanaman, ini Mas Asoka lagi sibuk apa lagi nih Mas? Banyak banget. Satu, jualan kolagen, jualan pangsit, jualan sambal. Terus kan emang ini shifting dari dari pekerjaan sebelumnya traveler ke ini. Karena traveling enak ya, keliling-keliling gitu, banyak kerjaan, ngelihat sesuatu gitu. Tapi sekarang gara-gara Covid dipaksa untuk diam, jadi udah gitu orangnya pengen kerja mulu gitu. Iya, gregetan gitu, kayak aduh kalau misalnya cuma nonton doang Netflix atau apa gitu kayak bosan gitu. Ya udah akhirnya semua yang ini dikerjain. Ada berapa kalau boleh tahu untuk bisnis Mas Asoka sendiri yang sedang dijalani ada berapa ya Mas? Pangsit, kolagen, sambal, studio, snack sehat 5. Wow. No Brand Plan 6. Banyak banget ya Mas. Banyak. Berarti nantinya jika misalkan pandemi COVID-19 ini berakhir, mudah-mudahan segera berakhir ya Mas ya. Bentar lagi. Ini apakah Mas Asoka tetap akan melanjutkan travel blogger? Karena kan awalnya Mas Asoka dikenal dari situ ya. Kalau jadi travel blogger atau traveling itu udah ada di darah sih. Karena emang kayak gini aja udah nggak sabar pengen jalan-jalan gitu. Itu udah pasti, cuman paling intensitasnya dikurangin. Yang tadinya di Jakarta itu 5-6 hari, sisanya di luar, mungkin sekarang kebalikan. Kayak seminggu cuma 3 hari atau 2 minggu 5 hari. Berarti ada adaptasi kebiasaan baru nanti yang akan diterapkan oleh Mas Asoka. Soalnya yang sebelumnya itu traveling itu jadi kerjaan. Sekarang kan lebih kayak mau bener-bener esensinya traveling gitu, bukan yang kayak kerja. Mas, ini kan yang kemarin menarik banget dan sempat menarik perhatian di media sosial. Apa itu? Gara-gara Mas Asoka masak super mie 1 menit 45 detik. Mungkin bisa diceritain nggak Mas, kenapa itu bisa jadi viral banget sih Mas? Itu awal mulanya gimana? Awal mulanya sih sebenarnya malahan ngebahas Indomie goreng. Bahas Indomie goreng, karena udah hampir berapa bulan nggak makan Indomie goreng, terus share ke sosial media, ke IG story, bilang, gila ya emang Indomie goreng tuh nggak ada lawannya, udah paling enak gitu. Terus iseng, tapi ada satu rasa di Indomie yang dia belum achieve rasanya, yaitu rasa ayam bawang. Yang enak itu brand sebelahnya. Waktu itu bikin stiker di question di IG story kan, orang-orang pada bales super mie, sari mie, disebutin tuh ini ya. Terus di reply lagi, untuk rasa ayam bawang yang paling enak adalah super mie ayam bawang. No debat, udah nggak ada debat, itu udah paling terbaik. Iya, emang saya juga suka banget. Nah, posting, terus ada yang reply, "Bang, tapi lu percaya gak mie instan itu paling enak dimasakin orang, apalagi di burjo," di Belanda. Balas lagi, "Salah, paling enak tuh masak sendiri kalau lu tahu cara masaknya." Terus tambahin lagi, masak super mie atau mie instan yang bener itu adalah, 1, air harus panas, blebeb. Yang kedua, masukin, 3, hitung 1 menit 45 detik. Udah, itu ternyata ada beberapa orang coba, posting lagi di IG story, dan ternyata head marketingnya super mie follow. Ternyata dia salah satu temen di sosial media. Dia bilang, "Bang, makasih ya gini. Posting kayak, "Wow, gila gini." Tadinya nggak sama sekali itu, kita tuh nggak ada partnership. Kita
saya bener-bener pure sharing aja gitu. Ternyata terus tuh, karena itu posting 2 November, 2 November, 2 Desember, November apa Desember? Desember kalau nggak salah. 2 Desember, terus 2 November. Tapi udah 2 minggu, 3 minggu, masih ya viral masih gitu. viral. Iya, kemarin teman saya juga Malahan makin itu, terus ya udah akhirnya diambil momentumnya sama si Supermi, diajak partnership gitu. Bang, boleh gak lu bikinin kita konten untuk masak yang bener tuh gimana biar orang tahu. Berarti emang gara-gara keisengan gitu ya Mas, berarti. Honest review. Gitu. Jadi berujung dengan partnership gitu. Berujung dengan cuan. Berarti di era pandemi ini kita harus melakukan sesuatu yang benar-benar positif banget gitu ya Mas. Mas, tapi itu untuk masak mie 1 menit 45 detik itu emang hal yang selalu dilakukan apa memang kebetulan waktu itu? Enggak, itu emang jadi gini, kita kan kalau ngelakuin sesuatu tuh pasti berdasarkan direction ya. Semua pasti lihat dulu gimana cara masaknya gini-gini, dan Supermi atau mie instan lain bilangnya 3 menit. Sedangkan kalau dicoba itu lembek banget, jatuhnya udah menjadi bubur kayaknya gitu kan, nggak enak gitu. Tapi itu beda selera sih. Kalau misalnya dari Asoka sih demennya yang kayak masih ada keras tapi nggak terlalu lembek, al dente lah istilahnya. Nah, al dente gitu. Waktu itu coba 3, dari dulu coba yang 3 menit kelembekan, 1 menit keras. Nah, dari situ kepikiran, krusialnya tuh, waktu yang krusial adalah menit pertama sampai kedua. Kenapa menit pertama sampai kedua? Karena kalau misalnya dari menit 2 kita angkat, itu udah menyentuh ke menit 3. Karena kan pas kita angkat dari panci ke mangkok, dituang air, itu kan airnya masih panas. Secara nggak langsung tuh dia masih masak. Nah, itu udah menyentuh menit ketiga. Jadi yang paling penting itu adalah menit 1 ke 2, dan yang paling pas itu adalah menit ke 1:45. Mas Asoka, mungkin itu tadi perbincangan kita untuk hari ini, dan semoga kita bisa bertemu di episode-episode berikutnya. Ditunggu, gitu ya, Mas, ya. ditunggu. Makasih banyak loh Mas sudah mengundang tim IDN Times untuk berbincang lebih dalam bersama dengan Mas Asoka. Tadi kita sudah berbincang dengan Mas Asoka, kali ini saya ingin mengajak kalian untuk berbincang dengan Mas Hans yang merupakan sosok penting di balik serum No Brand ini sendiri. Halo Mas Hans, apa kabar? Halo, apa kabar? Baik, saya. Sehat ya? Sehat. Oke. Mas Hans, tadi kalau kata Mas Asoka, serum No Brand ini pencetus namanya serum itu berawal dari Mas Hans. Ini gimana ceritanya waktu itu Mas Hans kepikiran untuk ya udah kita buat namanya serum aja begitu? Oh. Sebenarnya serum ini kita kasih nama serum ke tanaman ini sebenarnya kan banyak, ada namanya hormon, pupuk cair. Kita mau ngasih pendekatan ke kita punya end usernya kita gitu kan, something that is relatable untuk mereka, yang mereka bisa pakai sehari-hari itu. Jadi kenapa namanya serum ya? Kita lihat kita punya customer lah. Kalau kita kasih nama pupuk, kita kasih nama something hormon gitu kan, mereka nggak ngerti gitu. Kalau kita kasih nama serum, oh itu penggunaannya something yang berkala gitu. Jadi kayak mungkin seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Nah itu sih sebenarnya dari itu kita kasih nama serum. Gitu. Jadi lebih mudah juga diingat oleh masyarakat begitu. Tapi kalau dari Mas Hans sendiri, apakah Mas Hans ini memang suka tanaman dari dulu atau bagaimana Mas? Kalau tanaman sih dari dulu, gue di rumah tuh tanaman udah banyak gitu. Tapi belum sampai yang di pot-pot, belum sampai yang tanamannya mungkin sekarang berjuta-juta ya. Kalau koleksinya Asoka gitu kan, pasti udah jutaan semua. Kalau di tempat gue emang ada kayak monstera, ada philodendron, ada pohon-pohon yang lain tetap ada gitu. Cuman perlakuannya cuma di taman gitu. Jadi kita nggak treat sebagai kayak indoor plant gitu. Ibunya Mas Hans di sini juga ikut berperan dalam membangun bisnis ini begitu? Ya, sebenarnya sih awalnya gini. Awalnya kan kita mulai bisnis ini, gue sama Asoka di rumah udah bosen ya. Terus kita mulai coba ngomong,
kita jual tanaman aja deh gitu. Soalnya kan bisnis lagi susah, terus kita lagi bosen di rumah. Jadi gue coba tuh potong monstera yang di rumah. Kita coba jual lewat IG-nya Asoka. Nah dari situ kita coba beli tanaman lagi, terus jual lagi. Tapi lama-lama tanaman itu udah terlalu mahal buat kita. Jadi kita habis beli, kok harganya nggak bisa dibeli lagi buat dijual next-nya. Nah jadi makanya kita start plant care business. Sebenarnya No Brand Plant ini sebenarnya ya ujungnya sih gimana sih ngerawat tanaman yang gampang gitu di rumah. Berarti kalau Mas Han sendiri ngelihat prospek bisnis tanaman ini ke depannya akan seperti apa sih Mas? Sebenarnya kalau dari segi tanaman sendiri, mungkin orang yang suka tanaman ya segitu-segitu aja ya. Kita bisa lihat antusias masih antusias lah sampai saat ini. Nah, kita lihat ke depannya lariin bisnis kita ke plant care, soalnya kan banyak yang udah beli tanaman sekarang. Nah, ke depannya kan kita harus keep up with mereka punya tanaman, udah tambah gede, udah tambah banyak. That's why kita mikirin nggak jualan tanamannya tok gitu. Pasti kita jualin plant care-nya. Jadi dari segi media tanamnya, terus nutrients-nya, nutrisinya, terus pestisida, terus fungisida. Jadi dari segi aspek untuk ngerawat tanaman setiap hari itu gimana sih? Itu yang kita pikirin ke depannya. Jadi walaupun mungkin dari segi orang yang beli tanaman stagnan gitu, kita mikirin ke depan bahwa orang yang udah punya tanaman pasti dikembangbiakin kan. Nah, otomatis plant care-nya sendiri tambah banyak itu. Mas, kalau boleh tahu nih strategi serum No Brand ini ke depannya akan seperti apa sih Mas? Apakah akan tetap fokus di bisnis serum ini? Apakah ada kemungkinan untuk masuk ke lini-lini bisnis lain atau gimana nih Mas? Lini-lini lain belum dipikirin sih. Kita masih mikirin ya dalam lingkup ini aja sih tanaman. Mungkin ya kita ke depannya mungkin mau ada project misalnya masuk benerin taman orang lain gitu kan, atau taman misalnya kayak hotel atau misalnya perkantoran gitu. Ya kita udah mikirin segi itunya, cuman kita tetap masih fokus di plant care yang untuk retail sih. Oke, berarti akan ada produk-produk baru yang akan diluncurkan di tahun 2021 pasti mungkin? Dong, pasti. Biar orang semangat kan kalau gitu. Mas, mungkin boleh diberitahu kepada teman-teman yang ada di rumah bagaimana sih tips untuk membangun bisnis? Mungkin para teman-teman milenial mau mencoba untuk membangun bisnis ini, tipsnya agar sukses membangun bisnis di awal dari Mas Han sendiri seperti apa Mas? Sebenarnya bisnis ya kita harus lihat opportunity ya gitu. Pas kita masuk benar nggak ada demand. Contoh sebenarnya kan tetap kalau apa yang kita mau jual pasti ada yang orang mau gitu kan. Nggak mungkin kalau kita jual something orang yang nggak mau gitu. Nah dari situ ya kita bisa lihat celahnya, timingnya juga harus pas gitu. Plus ya harus punya partner yang jago kayak Asoka lah buat marketing. Berarti udah pas banget soalnya iya dong. gitu ya Mas? Iya, cari partner yang tepat gitu. Dan pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Mas Asoka dan juga Mas Hans. Tetap lakukan sesuatu yang positif seperti merawat tanaman misalnya di era pandemi COVID-19 ini. Saya Riga Agustina, sampai jumpa.